Shalom bagi setiap anak Tuhan yang merindukan sahabat doa dalam setiap pergumulan saudara. Dari channel Sahabat Doa ini, kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara yang siap menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Apakah saudara rindu kami hadir setiap hari menjadi sahabat doa saudara? Kalau saudara rindu, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena dengan mensubscribe channel ini, kami akan hadir setiap hari menjadi sahabat doa bagi saudara. Apakah saudara diberkati melalui channel ini? Kalau saudara diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara, sehingga firman Tuhan ini akan membangkitkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan tersebut adalah dari Mazmur pasal 34, mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan sendiri menjamin bahwa matanya tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, siapakah orang-orang benar? Saya dan saudara yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Kitalah orang-orang benar. Saya dan saudara yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menanggung dosa kita di kayu salib. Kitalah orang yang benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Kitalah orang-orang yang dalam kehidupan kita sehari-hari menjalani hidup kita dalam kebenaran, karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kepada saya dan kepada saudaralah firman Tuhan ini ditujukan, bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita dan telinganya kepada permintaan tolong saya dan saudara kepada Dia. Saat ini, saudara, mungkin seringkali ketika saudara berdoa kepada Tuhan, ada tipuan iblis di hati saudara, bahwa saya tidak layak, saudara tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi dengar, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus yang membenarkan kita, firman Allah berkata bahwa matanya tertuju kepada saudara, telinganya juga mendengarkan permintaan tolong saudara kepada Dia. Jangan dengarkan tipuan iblis. Jangan dengarkan pikiran-pikiran saudara yang seringkali mungkin menipu saudara, yang membuat iman saudara keluar dari kebenaran firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan yang berkata bahwa mata Tuhan tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan teriakan saudara ketika saudara minta tolong kepada Dia. Itu sebabnya apapun keadaan saudara hari ini, yakinlah, bangkitkan iman saudara, bahwa mata Tuhan tertuju kepada saudara dan telinganya mendengarkan teriakan saudara. Bahkan di ayat 18 tadi dikatakan, saudara, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Ketika saya dan saudara sebagai orang benar berseru kepada Dia, firman-Nya menjamin bahwa Dia mendengar dan melepaskan kita dari kesesakan. Apapun yang menjadi kesesakan saudara saat ini,
Berapa berat pun beban yang menindih yang menyesakkan saudara, seberapa sulit pun kehidupan yang menyesakkan saudara, seberapa besar pun persoalan yang menyesakkan saudara, dengar firman Allah berkata bahwa Dia mendengar saudara dan Dia melepaskan saudara dari segala kesesakan. Seberapa parah pun penyakit yang menyesakkan saudara saat ini, firman Allah berkata bahwa Dia mendengar seruan saudara dan Dia melepaskan saudara dari segala kesesakan. Ditegaskan ayat 18 itu saudara, apabila orang-orang benar itu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarnya. Yang Tuhan mau saudara, sebelum jawaban itu kita terima, kita terus berseru-seru, kata firman Tuhan. Bukan hanya berseru lalu kemudian tidak dijawab kita menyerah, tetapi dikatakan di sini apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskannya dari kesesakan. Artinya terus berseru, terus berseru. Mungkin ada saudara yang sudah sekian lama berdoa, sekian lama memohon di hadapan Tuhan, tapi sampai saat ini saudara belum mendapatkan jawaban doa saudara. Teruslah berseru saudara, dan teruslah berseru di hadapan Tuhan. Karena jika saudara terus berseru dan terus berseru, Bapa mendengar dan melepaskan saudara dari kesesakan. Biarlah malam hari ini saudara, iman kita dibangkitkan oleh jaminan firman Tuhan, bahwa matanya tertuju kepada kita, telinganya mendengarkan seruan kita, dan Dia akan membebaskan kita dari segala kesesakan. Yang menjadi bagian kita adalah mari terus berseru, hidup dalam kebenaran dan terus berseru, karena Dia mendengar seruan orang-orang benar di hadapannya yang terus-menerus berseru di hadapannya. Hidup dalam kebenaran dan terus berseru kepada Tuhan, jangan pernah menyerah. Malam ini bangkitkan iman saudara bahwa Tuhan mendengar saudara sebagai orang benar yang terus-menerus berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, biarlah firman ini membangkitkan iman saudara di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama di hadapan Tuhan, menaikkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara, mendukung saudara di dalam doa. Sebelum saya mendoakan saudara pribadi lepas pribadi, mari naikkan pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu, tetapi saudara butuh pertolongan Tuhan dalam hal tersebut. Mari ungkapkan di hadapan Tuhan. Mulai berbicara saudara, mulai sebutkan apapun yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Ya Tuhan, saat ini Bapa, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, ada pergumulan, ada persoalan, ada kerinduan mereka saat ini. Bapa yang baik, Engkau yang tahu, Engkau yang mendengar, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab mereka. Bahkan lebih dari apa yang mereka pikirkan, Engkau sanggup melakukan ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu, lakukan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan setiap seruan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur mengurapi saudara dan melakukan mujizat bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, di mana saat ini mereka sedang menumpangkan tangannya, lakukan mujizat ya Tuhan, lakukan perkara besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu
nyatakan perkara besar. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau yang tahu ya Tuhan, dan tiada yang mustahil bagimu. Kalau ada anak-anakmu saat ini yang sedang sakit asam lambung, di mana begitu banyak anak-anakmu yang memohon doa tentang penyakit asam lambung, hamba berdoa, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami penyakit asam lambung, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara yang besar di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada anak-anakmu yang saat ini sedang mengalami penyakit kanker, Tuhan, nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu lebih besar daripada penyakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anakmu yang sedang mengalami penyakit ginjal, dalam nama Yesus, nyatakan kesembuhanmu, nyatakan mujizatmu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada anak-anakmu yang sedang sakit paru-paru, ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, kerjakan kesembuhan. Kalau ada saat ini anak-anakmu yang sedang mengalami infeksi virus ya Tuhan, Tuhan ulurkan tangan. Kalau ada anak-anakmu terpapar virus COVID-19, ulurkan tanganmu, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, tiada yang mustahil bagimu. Lakukan mujizatmu Bapa, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau sanggup mengulurkan tangan, Engkau sanggup menyatakan mujizatmu dan menyembuhkan anak-anakmu. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, saudara mengalami campur tangan Tuhan, saudara mulai merasakan mujizatnya terjadi dalam hidup saudara, mari bersyukur kepada Tuhan dan mulai saksikan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizatnya dalam hidup saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kalau saudara belum melihat mujizat itu terjadi terhadap penyakit saudara yang sakit saat ini, percaya terus saudara. Tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat. Tetap percaya. Mungkin saat ini belum terjadi mujizat, tetapi Tuhan sedang mulai mengerjakan mujizat itu, dan saudara pasti akan mengalami mujizat. Tetap teguh, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mujizatnya terjadi di dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami masalah ekonomi. Ulurkan tanganmu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu ya Bapa. Mungkin saat ini oleh karena pandemi ini, ekonomi mereka sangat hancur. Tuhan yang membela, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang lakukan mujizat, Tuhan yang lakukan perkara yang besar dalam keadaan ekonomi anak-anakmu. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam segala usaha pekerjaan anak-anakmu yang berkaitan dengan ekonomi mereka. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaan mereka, supaya ekonomi mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anakmu yang mungkin sedang mengalami masalah keluarga. Campur tanganmu ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan jamah, pulihkan keluarga anak-anakmu. Ajar semuanya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menantikan campur tangan dan mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat masalah yang sedang dipikul anak-anakmu. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka, Allahku sanggup. Engkau mengangkat segala beban, masalah dan persoalan mereka. Lakukan mujizatmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizatmu dalam kehidupan anak-anakmu satu persatu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan dalam segala masalah dan persoalan yang dihadapi oleh anak-anakmu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, sebelum beristirahat malam hari ini, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu di mana sepanjang hari ini mereka telah melakukan segala kegiatan mereka, dan malam hari ini mereka akan beristirahat. Bapa di sorga, hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, di mana mereka
telah melakukan aktivitas mereka, mengerjakan banyak hal. Hamba berdoa apapun aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang mereka lakukan di sepanjang hari ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan hari ini, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati semuanya dan menjadikan berhasil sehingga para petani semakin terangkat ekonomi mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para pengusaha di mana di masa pandemi ini Tuhan ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut oleh karena situasi ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Segala usaha mereka Tuhan memberkati, berkati bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat para pegawai dalam pekerjaan mereka. Tuhan campur tangan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing sehingga mereka menjadi berkat di sana, dan kemudian Tuhan mengangkat derajat kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa dalam segala usaha mereka, bisnis mereka. Tuhan kiranya yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin begitu sulit menghadapi dan menjalankan bisnis dalam situasi seperti ini, tetapi Tuhan tolong dan Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berhasil dalam bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini kami khusus berdoa buat para medis ya Tuhan, dalam situasi pandemi seperti ini. Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, jagai lindungi mereka Tuhan dari paparan virus dalam nama Yesus Kristus, dan ajar mereka untuk mengabdi dengan hati mereka sehingga orang-orang yang sedang kesusahan, orang-orang yang sakit, hidup mereka tertolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur ya Tuhan oleh karena situasi yang ada sekarang. Tuhan tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan berikan petunjuk dalam hal apa mereka bisa bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tolong semua anak-anak-Mu satu persatu, apapun profesi mereka yang belum disebutkan satu persatu. Tuhan tolong dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, di mana mereka akan beristirahat. Tuhan jamah mereka, jagai lindungi mereka dalam istirahat mereka di sepanjang hari ini, malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa, dan kami percaya doa-doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Dia dengar dan menjawab kita. Malam hari ini kita akan beristirahat bersama. Biarlah kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.